Halo everybody everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Oke, gua udah hampir 2 minggu nggak konten. Balik lagi bersama gua karena minggu kemarin gua fokus bikin short animals. Tapi sekarang gua pengen konten lagi dan pengen sharing-sharing hal kecil ke kalian yang mungkin bermanfaat. Ada yang beda nggak di gua? Gua habis cukur rambut guys, anjay. Tapi sorry nih kalau gue ngomongnya kurang jelas atau mungkin mulut gue ini pengucapannya kurang jelas karena kali ini gue lagi sariawan. Sekarang juga lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Gue kurang minum air putih, jadi gue bisa sariawan. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya yang nggak pengen sariawan kayak gue gini, harus banyak-banyak minum air putih ya guys. Gitu. Oke. Kali ini gue pengen sharing-sharing hal kecil yang mungkin bermanfaat buat kalian. Kali ini gue ingin membahas tentang euforia di hari Lebaran. Kenapa gue bahas tentang ini? Karena sekarang adalah bulan Ramadan dan mungkin 5-6 hari ke depan kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita akan lebaran, kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa gue bisa bilang euforia? Karena banyak orang-orang yang nggak bisa ngontrol pengeluarannya di saat bulan seperti ini. Banyak orang-orang yang tidak bisa mengkalkulasikan pengeluarannya di bulan Ramadan ini. Memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan dimana kita harus banyak berinfak dan bersedekah. Bulan Ramadan adalah dimana bulan yang diturunkan Al-Quran. Tapi dalam agama Islam pun kita tidak diajarkan untuk boros ya teman-teman. Dalam agama Islam juga kita tidak diajarkan untuk foya-foya. Oke, kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian dan gue mau ngingetin. Aturlah keuangan kalian dengan sedemikian rupa di bulan ini. Jangan tergesa-gesa membeli sesuatu yang mungkin barang itu tidak diperlukan buat kalian. Kenapa gue pengen ngasih tahu hal ini ke kalian? Karena kalian gak mau kan ketika Idul Fitri, ketika lebaran yang mungkin 1 sampai seminggu lah, kalian tidak memiliki uang karena uangnya habis, kalian foya-foya di hari kemarin. Itu yang gue ingetin, jangan boros-boros di mendekati hari-hari lebaran. Jaga psikologi kalian. Dan yang mau mudik, jangan ngabisin THR kalian. Pengeluaran di bulan Ramadan atau bulan puasa ini bisa sampai 200% atau 3-4 kali lipat pengeluaran di bulan-bulan biasanya. Ketika kalian tidak bisa mengontrol pengeluaran tersebut, oke, kalian dapat dana THR. Tapi sebenarnya buat kita-kita nih yang masih survive, yang mungkin belum punya dana darurat, yang masih ngumpulin tabungan-tabungan juga, sama kayak gue pribadi, gue berusaha buat ngingetin kalian supaya kalian bisa cermat money manajemennya. Ketika THR itu turun, kita sebagai orang yang masih di bawah, kita harus manfaatkan uang itu terlebih dahulu dengan benar. Oke, kebutuhan bulan puasa dan bulan Ramadan itu pasti bertambah, kayak adanya zakat, ya kan? Adanya kalian ingin mungkin bersedekah, berinfak. Dan di situ pun kalian harus persenan untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Karena gaji kalian juga nggak nambah. Ketika bulan berikutnya gaji kalian nggak nambah, tapi satu hal yang harus kalian ingat, semua harga itu naik. Karena apa? Karena ketika bulan Ramadan, orang-orang nggak mau ngontrol apa yang harus dibeli,
otomatis daya belinya meningkat, otomatis demand-nya lebih besar daripada supply. Ibaratnya kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga itu akan menjadi mahal, akan naik karena akan ada titik kelangkaan. Dan ketika harga itu naik, yang terjadi di Indonesia itu nggak ada harga yang bisa turun kembali, teman-teman. Kayak misalnya nih ya, harga daging. Semakin banyak demand, semakin banyak orang beli daging di saat bulan Lebaran saat ini, semakin banyak orang yang antusias buat beli daging dari kalangan masyarakat atas sampai bawah, ingin menikmati daging demi duit THR-nya, menikmati daging dengan duit THR-nya yang tanpa dikontrol. Satu sisi inflasi akan terjadi. Setelah Lebaran, harga daging akan melonjak, tapi gaji kalian segitu-segitu aja. Jangan salahkan pemerintah. Harga barang naik. Salahkan diri kalian masing-masing, salahkan psikologis kalian masing-masing yang menaikkan inflasi di pasaran Indonesia. Gue ingetin lagi ya, kemarin masih ada krisis di Iran tentang minyak. Saat Hormuz ditutup ya kan, pemasok minyak itu kan berkurang tuh 20% di dunia. Otomatis bahan bakar di negara kita tuh pasti akan naik juga, karena bahan bakunya dari sana. Harga di sana kan udah mulai kelangkaan tuh karena selatnya ditutup buat ngimpor ke seluruh dunia. Otomatis bakal naik juga gitu. Jadi gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian, terapi manajemen, jangan lupa perbaiki psikologisnya kalian lagi, kontrol keuangan kalian, kasih kalian space. Lebih baik kalian hidup tenang daripada 10 hari senang. Apa yang gue bilang tadi, hidup tenangnya 10 hari tenang. Karena mungkin kalian 10 hari itu Lebaran Idul Fitri ya kan, Lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kalian pakai uang kalian semua di situ jor-joran. Ketika itu semua udah lewat, uang kalian tinggal 50.000 di rekening, apa enggak ngenes? Jadi gue pribadi di sini mengingatkan sama audiens, bijaklah menggunakan uang THR kalian. Dan buat yang para mau mudik, jangan paksakan jika kalian tidak memiliki budget yang pas. Oke, ketemu orang tua itu memang penting. Ketemu orang tua dan silaturahmi itu memang wajib. Tapi kalian juga harus punya preparean untuk kehidupan kalian. Bekalnya, kalian harus menabung saat Lebaran selesai nanti untuk mudik tahun depan, supaya kalian nggak kocar kacir cari dana tambahan untuk mudik tahun depan. Kalian mau di manajemen lagi, setiap bulannya kalian bagi berapa persennya. Gua nggak bisa nyaranin, gua nggak bisa kayak influencer keuangan lainnya yang bilang berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk keinginan, berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini. Karena gue ngerti setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, setiap orang tinggal di daerah yang berbeda-beda. Itu yang bikin gue nggak bisa ngebudgetin berapa persennya. Kalian sendiri yang bisa ngatur money manajemennya. Kalian sendiri yang bisa ngatur berapa persen kalian bisa nabung. Yang penting satu, kalau nabung
Gunakan uang angka yang tidak terlalu kecil tapi pas. Ada kata pas itu, uang yang sedang dan tidak dipakai. Bukan berarti kecil, kayak 1.000 2.000 mah kapan bisa mudiknya gitu kan. Ya itu mah kalian yang bisa ngatur, kalian bisa bikin persenan sendiri, kalian memiliki psikologis keuangan kalian masing-masing. Oke, kali ini gue cuma ngingetin sama kalian, hati-hati dengan euforia Idul Fitri, hati-hati dengan euforia hari Lebaran, hati-hati dengan foya-foya di hari raya. Karena ini bukan cuman merugikan diri lu sendiri, tapi merugikan orang lain. Kenapa? Karena kalian bisa menyebabkan inflasi ketika demand-nya terlalu banyak dibanding supply. Kedua, kalian akan mempersulit orang-orang yang di bawah yang lagi nabung, yang pengen punya dana darurat. Nominal harus makin ditambah karena inflasi. Poin-poin yang dia nabung seharusnya tahun depan dia harus punya 10 juta, tapi karena inflasi 10 juta tahun depan kemudian itu udah enggak bernilai 10 juta. Misalnya 10 juta tahun ini, tahun depan jadi 9 juta mungkin nilainya value-nya. Emang duitnya 10 juta tapi value-nya 9 juta. Otomatis kan dia harus nabung tahun depan harus 11 juta. Dia harus nyari tambahan lagi gitu. Jadi kita sini sama-sama merintis, berbijaklah menggunakan uang, money management yang tepat. Jangan terlalu euforia untuk hidup. Semoga kita semua bisa disukseskan masing-masing. Kalau kalian udah sukses, bebas kalian mau ngapain aja. Oke? Kalau misalnya ada kata-kata gue yang kurang berkenan, gue mau dimaafkan. Karena di sini gue cuma mengingatkan, jangan euforia, karena itu akan menyiksa dompet kalian dan menyebabkan inflasi nasional. Thank you. Next time. Good night all.